Manusia membangun gedung yang menembus awan. Menciptakan pulau buatan yang bisa dilihat dari luar angkasa. Bahkan merancang kota masa depan dari nol. Namun tidak semua megaproyek berakhir sukses. Sebagian justru berubah menjadi simbol kegagalan yang menelan miliaran dolar. Hari ini kita akan melihat beberapa megaproyek paling ambisius yang tidak berjalan sesuai rencana. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan yang selalu mengganggu. Bagaimana mungkin proyek sebesar itu, yang dijanjikan mengubah wajah wilayah dan ekonomi, berakhir menjadi tumpukan beton tak terpakai dan rekening yang terus membengkak? Dalam pengalaman saya mendokumentasikan proyek-proyek besar, ada pola yang berulang, janji ambisius, angka yang tampak mengkilap di brosur, dan optimis yang menular. Saya berdiri di dekat struktur yang ditinggalkan, meraba tekstur dindingnya, dan mencoba membayangkan rencana besar yang dahulu penuh harapan. Suara alat berat yang berhenti, papan pengumuman yang kusam, dan potret poros rencana yang terkubur dalam arsip menggambarkan kegagalan yang tidak sekadar angka. Bagi saya, cerita ini bukan hanya tentang miliaran yang hilang di laporan keuangan. Ini adalah tentang kepercayaan publik yang terkikis, tentang energi yang dialokasikan untuk sesuatu yang tidak pernah selesai. Di video ini saya ingin mengajak Anda memahami dinamika yang membuat sebuah megaproyek gagal, dari ide awal sampai titik di mana pekerjaan dihentikan dan hutang menumpuk. Saya akan menelusuri jejak keputusan, melihat dokumen, mendengar suara warga, dan mencoba merangkai alasan mengapa sumber daya sebesar itu bisa berakhir di tempat yang salah. Pada tahun 1987, Korea Utara memulai pembangunan hotel terbesar dan tertinggi di negaranya. Bangunan setinggi lebih dari 300 meter ini dirancang menjadi simbol kebanggaan nasional. Namun krisis ekonomi yang terjadi setelah runtuhnya Uni Soviet membuat pembangunan terhenti. Selama bertahun-tahun, gedung raksasa ini berdiri kosong tanpa fungsi. Media internasional bahkan menjulukinya sebagai salah satu bangunan paling misterius di dunia. Setiap megaproyek biasanya lahir dari visi besar, jalan tol yang memendekkan waktu tempuh, pelabuhan yang membuka arus perdagangan, atau bandara yang menjanjikan konektivitas baru. Saya mengamati fase perencanaan yang sering dipenuhi optimis berlebihan. Konsultan, konsorsium, dan pejabat menyusun studi kelayakan yang idealnya bersandar pada data. Namun dalam banyak kasus saya lihat, asumsi menjadi raja, proyeksi pertumbuhan yang sangat tinggi, perkiraan biaya yang optimis, dan tenggat waktu yang menekan. Saya pernah melihat proposal yang menyajikan peta masa depan seakan-akan semua risiko telah dihapus. Di lapangan, kondisi tanah, cuaca, dan infrastruktur pendukung seringkali berbeda jauh dari gambaran itu. Saya juga menyadari peran politik, proyek besar mudah menjadi simbol kemajuan, alat janji kampanye yang sulit ditolak. Ketika keputusan dipacu oleh waktu politik, kualitas kajian teknis dan proses tender bisa tergeser. Dalam bagian ini saya akan mengeksplorasi bagaimana perencanaan yang tergesa-gesa dan ekspektasi yang tidak realistis meletakkan fondasi rapuh bagi proyek raksasa. Di lepas pantai Dubai terdapat proyek luar biasa. Sekelompok pulau buatan yang dibentuk menyerupai peta dunia. Proyek ini menelan biaya miliaran dolar dan dirancang menjadi kawasan properti paling eksklusif di planet ini. Namun krisis keuangan global 2008 mengubah segalanya. Banyak pulau tidak berkembang sesuai rencana. Sebagian besar tetap kosong selama bertahun-tahun. Mengapa biaya tiba-tiba melonjak hingga melampaui anggaran awal? Dalam observasi saya, ada beberapa penyebab utama yang saling terkait. Pertama, estimasi awal sering meremehkan kompleksitas teknis. Tanah yang labil, kebutuhan fondasi tambahan, atau kondisi cuaca yang ekstrim dapat menambah biaya. Kedua, perubahan desain dan perubahan lingkup proyek tanpa pengendalian kontrak yang ketat mendorong pembengkakan anggaran. Saya juga menemukan masalah manajerial, koordinasi yang buruk antar kontraktor, keterlambatan pengadaan material, dan ketidakmampuan untuk menegakkan standar mutu. Ketiga, praktik korupsi atau konflik kepentingan kadang hadir dalam bentuk markup biaya, subkontrak ke pihak yang kurang kompeten, atau manipulasi proses tender. Keempat, pembiayaan rumit, seperti pinjaman berjangka panjang dengan persyaratan yang menekan, membuat proyek bergantung pada arus kas yang tidak stabil. Dari pengalaman wawancara saya dengan para insinyur dan ekonom, seringkali kombinasi dari faktor-faktor ini menghasilkan efek domino. Satu masalah kecil berkembang menjadi krisis yang mengakibatkan pengerjaan berhenti dan perpanjangan waktu yang mahal.
Kota Ordos dibangun dengan ambisi besar. Jalan raya lebar. Apartemen modern. Gedung pemerintahan megah. Semua dirancang untuk menampung jutaan penduduk. Namun setelah selesai dibangun, banyak kawasan tetap kosong. Karena itulah Ordos dikenal luas sebagai salah satu kota hantu modern paling terkenal di dunia. Saya tidak ingin melupakan wajah-wajah di sekitar proyek yang gagal itu. Di desa-desa sekitar saya bertemu keluarga yang merasa dikecewakan. Mereka disodori janji pekerjaan, kompensasi, dan fasilitas baru. Kenyataannya, beberapa kehilangan lahan tanpa ganti rugi memadai, yang lain menyaksikan usaha kecil tersendat karena akses terputus. Saya berbicara dengan pekerja yang sempat dipekerjakan saat awal proyek. Mereka menceritakan kontrak singkat, upah tertunda, dan ketidakpastian saat proyek terhenti. Ada pula pelaku usaha lokal yang menginvestasikan harapan dan modal, lalu menghadapi penurunan pendapatan karena arus lalu lintas bergeser atau rencana pasar tidak pernah terwujud. Dari sisi sosial, saya melihat efek psikologis, frustrasi, rasa dikhianati, dan kelelahan. Bagi generasi muda di daerah itu, mimpi tentang lapangan kerja baru memudar. Bagi pemilik lahan, tanah yang menggembalakan keuntungan kini hanya menjadi beban administratif. Narasi kegagalan ini sejatinya cerita tentang orang-orang, bukan sekadar angka di laporan. Concorde adalah pesawat penumpang supersonik yang mampu terbang lebih cepat daripada suara. Perjalanan dari Eropa ke Amerika dapat ditempuh dalam waktu jauh lebih singkat. Namun biaya operasional yang sangat tinggi membuat layanan ini sulit dipertahankan. Setelah beberapa dekade beroperasi, era Concorde akhirnya berakhir. Menjadikannya salah satu proyek teknologi paling ikonik sekaligus paling mahal dalam sejarah penerbangan. Dampak ekonomi lebih luas juga nyata. Dalam pengamatan saya, pemerintah daerah menghadapi beban fiskal yang berat ketika proyek macet, anggaran terikat untuk utang, dana seharusnya untuk pelayanan publik tersedot untuk menutupi pinjaman. Sementara itu, sumber daya material yang digunakan, beton, baja, teknologi, menjadi mubazir jika tidak dimanfaatkan atau dirawat. Dari perspektif lingkungan, konstruksi yang terhenti sering meninggalkan lahan terganggu, jalur air berubah, dan vegetasi yang hilang. Saya juga melihat bagaimana infrastruktur yang tidak dirawat berubah menjadi risiko, struktur retak, instalasi yang korosif, dan area yang menjadi tempat pembuangan limbah. Dampak jangka panjang ini tidak hanya biaya yang bisa diestimasi dalam rupiah, ada nilai ekosistem, kualitas hidup, dan potensi ekonomi lokal yang terkikis. Secara pribadi saya merasa sedih melihat apa yang disebut investasi masa depan berubah menjadi beban masa kini, dengan konsekuensi yang perlu ditanggung oleh generasi berikutnya. Di akhir perjalanan ini saya merenungkan pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, transparansi harus lebih dari sekadar kata. Akses publik ke studi kelayakan, kontrak, dan laporan kemajuan harus nyata dan dapat diaudit. Kedua, akuntabilitas perlu ditegakkan. Pejabat, konsultan, dan kontraktor harus bertanggung jawab atas keputusan yang merugikan. Ketiga, partisipasi masyarakat bukan ritual administratif. Konsultasi sejati dapat mengidentifikasi risiko sosial dan lingkungan yang sering diabaikan. Keempat, perencanaan harus konservatif, memasukkan buffer realistis untuk biaya dan waktu, serta skenario mitigasi untuk risiko teknis dan cuaca. Saya percaya juga pentingnya audit independen berkala dan mekanisme cepat untuk menghentikan pemborosan pada tahap awal. Saya menutup dengan rasa optimis hati-hati. Kegagalan investasi besar ini adalah peringatan, bukan kutukan. Jika kita belajar dari kesalahan, memperbaiki proses, dan menempatkan kepentingan publik di pusat keputusan, mungkin investasi berikutnya akan benar-benar mendatangkan manfaat, bukan hanya tagihan yang diturunkan ke generasi mendatang. Megaproyek lahir dari mimpi besar. Sebagian berhasil mengubah dunia. Sebagian lainnya menjadi pelajaran mahal tentang risiko, ekonomi, dan ambisi. Namun satu hal pasti, kegagalan-kegagalan ini menunjukkan betapa sulitnya mengubah visi besar menjadi kenyataan. Menurutmu, proyek mana yang paling mengejutkan? Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.